Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di TOEFL Online Series kita hari ini, kita akan belajar parallel structure untuk mengerjakan TOEFL structure kalian. Saya akan berikan strategi, juga supporting activity, dan TOEFL example questions yang dapat membantu kalian dalam mengerjakan dan mengajar TOEFL. Seperti apa videonya? Stick around! Oke, seperti biasa ini adalah TOEFL online syllabus kita dan hari ini adalah pertemuan kedua dari terakhir, yaitu parallel structure. Di parallel structure itu ada 3 jenis sebenarnya yang ditanyain di TOEFL. Yang pertama adalah parallel structures with coordinate conjunctions, with paired conjunctions, dan comparisons. Seperti apa? Saya akan berikan satu-satu ya. Yang pertama adalah parallel structure with coordinate conjunctions. Patternnya adalah seperti ini. Jadi same structure, and but or, dan same structure. Atau kalau lebih dari 2, yaitu same structure, and but or, same structure. Kita udah belajar sedikit tentang coordinate conjunctions waktu belajar tentang compound sentences ya, compound and complex sentences. Di sini kalau misalnya kita mau menggabungin 2 hal, ingat bahwa halnya harus sama. Jadi kalau kayak kemarin, hal yang digabungin sebenarnya adalah clause dan clause gitu ya. Kalau yang sekarang, kita juga belajar ada berbagai jenis yang bisa digabungin juga, nggak cuma clause doang, misalnya noun, atau adjective, atau gerund, atau infinitives, apapun. Tapi kalau digabungin dengan and but or, remember that the structure must be the same. Pertama ya. Nah yang pertama, kalau soal ini, hati-hati dengan word forms. Jadi sebenarnya kalau bilang tentang paralel, kita belajar tentang harus sama bentuknya ya. Tapi bentuknya seperti apa, kita juga harus belajar. Jadi misalnya kita tahu bahwa kata ini adjective, harus pasangannya adjective juga. Atau noun ini noun, verb. Jadi penting bagi kita untuk belajar tentang word formsnya. Yang kedua adalah kita belajar kemarin bahwa when connecting two clauses, kita put a comma before coordinating conjunctions. Jadi harus ada komanya. Tapi kalau misalnya connecting two things bukan clause, nggak perlu pakai koma. Contohnya seperti ini. Kalau yang atas menggabungkan 2 clauses ya, I like dancing dan I don't like it anymore. Harus ada koma sebelum ada kata but. Tapi kalau misalnya connecting two things, dancing dan singing, itu nggak usah ada komanya. Dan yang terakhir adalah harus diingat bahwa yang perlu sama adalah structure-nya, bukan tense-nya. Jadi misalnya kayak yang ini, I like dancing, ini past tense ya. I don't like it anymore, ini present tense. Gak perlu sama tense-nya. Yang penting sama structure-nya bahwa yang satu ini adalah clause, yang kedua ini adalah clause. Yang kedua adalah parallel structure with paired conjunctions. Paired conjunctions saya yakin kalian pasti pernah belajar ya, yaitu both and, either or, neither nor, not only but also. Untuk tipe yang seperti ini juga harus sama same structure dan same structure. Ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama adalah remember the combination. Artinya gini, jadi di TOEFL sering banget dites antara gini. Jadi misalnya ada both, tapi pasangannya as well as misalnya. Atau not only, but aja, nggak pakai also gitu ya. Itu harus, jadi kita harus ingat combinationnya. Kalau both harus and, kalau either or, not only harus but also. Jadi kalau misalnya ada kata both, itu pastiin partnernya adalah and. Kalau ada kata not only, pastiin bahwa partnernya adalah but also. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah be careful where the paired conjunction is placed. Kita belajar 2 kalimat yang agak mirip ya. Yang pertama adalah they would like to bla bla bla. Yang kedua adalah they would like bla 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 gitu ya. Pertamanya mirip. Penempatan either-nya ini menentukan same structure-nya apa. Jadi misalnya ditaruhnya di sini, either di sini ya, either sing, pasangannya harus dance. Tapi kalau misalnya ditaruhnya di sebelum to, jadi to sing, pasangannya harus to dance. Jadi hati-hati di mana paired conjunction-nya di place. Dan structure-nya harus sama di phrase yang ada di sesudah either-nya, atau both-nya, atau not only-nya. Itu yang untuk parallel structure with paired conjunctions. Yang ketiga adalah parallel structure with comparison. Comparison seperti apa sih? Comparison itu seperti ini ya. More than, atau er than, less than, as, the same as, similar to. Ini juga sama, harus same structure. Dan seperti biasa ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama adalah apakah ini more atau er. Jadi kayak misalnya kata beautiful itu more ya. Tapi kata handsome itu bukan handsomer tapi more handsome. Seperti itu ya, harus hati-hati yang mana yang more, yang mana yang er. Yang kedua adalah be careful with what is being compared. Jadi seperti ini, kita bandingin 2 ya. Ada 2 kata ini. Yang pertama, the book in this library are thicker than that library.
The books in this library are thicker than the books in that library. Kita membandingkan mestinya books dengan books ya. Kalau yang di pertama, the books ini dibandingkan dengan that library. Yang kedua, the books dibandingkan dengan the books. Jadi yang pertama itu salah karena perbandingannya books dan library. Padahal kita mestinya bandingannya books dan books. Seperti itu, 3 hal yang harus diingat dengan parallel structure, yaitu dengan coordinate conjunctions, pair conjunctions, dan comparison. Oke, untuk TOEFL example questions hari ini, saya akan berikan 4 structure dan 6 written expressions. Kita lihat satu-satu ya, kita bahas ya. Kalian boleh pause seperti biasa agar kita bisa kerjain dan bahas bareng. Pause sekarang. Oke, nomor 1 ada neither. Tadi ingat ya, neither pasangannya nor. Jadi pilihan yang benar tanpa harus baca seluruhnya sebenarnya adalah B atau D. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang ikutin neither ini apa? Neither journalistically accurate, bla bla bla. Yang ini adalah kombinasi dari adverb dan adjective ya. Tapi kalau disuruh milih, lebih penting adjektifnya atau adverbnya? Betul, adjektifnya ya. Jadi kalau misalnya journalistically ini dihilangin, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau accurate ini yang lebih penting. Jadinya kita harus bandingin adjektif dengan adjektif. Yang mana antara B dan D? Betul, jawabannya yang D ya. Karena yang B, nor a fictitious word, itu adalah noun. Sementara kita butuhnya adjektif. Jadinya yang D. Number 2, yang ini, vitamin C is necessary for the prevention and bla 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 ya. Prevention ini adalah noun. Taunya dari mana? Karena biasanya ION itu adalah penanda bahwa satu kata itu adalah noun. Kita butuh noun dibandingkan dengan noun ya, and noun. Kalau gitu yang mana? Apakah kalian jawabnya ini? Betul, prevention and cure. Kita butuh di sini butuh noun ya. Cure ini sebenarnya bisa jadi noun, bisa jadi verb. Tapi karena nggak ada pilihan yang lain ya, yang buat jadi nounnya, yang paling benar adalah yang C, cure. Oke, yang berikutnya nomor 3, both and. Ini udah both and ya, udah benar ya. Kalau gitu heredity ini adalah noun, harus dibandingkan dengan noun juga. Yang mana? Yang betul, environment ya. Environment adalah noun juga. Dan yang keempat adalah because bone loss occurs earlier in women than. Ini membandingkan antara in women than in something juga mesti gitu ya, karena sama-sama prepositional phrase. Kalau gitu yang mana? Yang B, karena in men itu dibandingkan paralel dengan in women. Dan untuk structure yang untuk written expression, saya punya 6. Kita bahas satu-satu ya. Fire extinguishers can contain, nah ini udah jelas yang D ya, karena gas, chemicals itu adalah noun, harus dibandingin dengan noun juga. Jadi yang D harusnya water, bukan watery, karena watery adalah adjective. Nomor 6, nah ini nih yang tipe tadi saya bilang harus pasangannya yang mana gitu ya. Both di sini nggak di garis bawah, artinya ini benar ya. Kalau gitu both harus pasangannya and, tapi di sini adalah as well as. Jadinya nomor 6, D yang salah. Number 7, the prison population in this state blah, 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 is higher than. Oke, kita lihat ya, bandinginnya apa nih? Yang dibandingin adalah population. Tapi yang di sini higher than any state. Kedengaran kayak bener ya, padahal enggak. Yang dibanding population, jadi mesti kalau mau dibenerin, the prison population in this state is higher than the population in any state. Jadinya bandingin population dengan population. Jadinya yang D juga salah karena bukan bandingin any state tapi population in any state. Yang ke-8, oke, yang ini yang mana? Oke, ada N di sini ya. Oral, visual, emotional. Kalau gitu harus apa? Harus noun juga ya. No, adjective, sorry. Oral, visual, emotional, ini adalah adjective menerangkan elements. Filosofinya salah, jadi harusnya philosophical. Oke, yang berikutnya, manufacturers may use food additives. Oke, for preserving, satu, to color, to flavor. Kalau gitu, ini paralelnya adalah infinitives ya, to color, to flavor, to fortify. Kalau gitu yang B, dia salah, karena mestinya to preserve, bukan for preserving. Ini baru sekali ya, B yang tadinya di semua ya. Oke, dan yang terakhir adalah either. Nah, ini juga sama, sebenarnya nggak usah baca keseluruhannya, ada either, pasangannya harus or, bukan nor. Jadinya yang nomor 10 adalah D. Ini adalah contoh-contoh example questions ngejebak kalian dalam pengertian kalian tentang parallel structure. Supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengajar parallel structure adalah sentence batting. Caranya gimana nanti saya ajarin ya. Yang pertama,
tools yang kita pakai adalah Google Slides dan applications with breakout rooms untuk murid-murid nanti bahas tentang correct atau incorrect sentences ya. Yang kedua adalah sharing options ya, students can edit. Dan yang ketiga, contohnya seperti ini, students bet whether the sentences are correct or incorrect. Jadi pertama kita berikan dulu kata-kata kalimat-kalimat seperti ini ya. Mereka nanti di breakout rooms-nya discuss with partner apakah sentence ini correct atau incorrect. Mau coba, kalian coba boleh? Kalau nggak mau, jawabannya ini. Oke, nanti boleh bolak-balik ya. Sekarang kita lihat bahwa yang berikutnya mereka dikasih seperti ini ya. Tim A dikasih points pertamanya adalah 1000, tim B 1000. Nanti mereka sesudah mereka diskusi semua kalimatnya A, B, C, D-nya seperti apa, kalimat 1, 2, 3-nya benar atau enggak, mereka bergabung lagi di main room-nya dan mereka pakai edit seperti ini. Jadi nanti kita bilang tim A bet berapa misalnya, betnya misalnya 1000 karena mereka yakin. Tim B-nya nggak terlalu yakin, misalnya 500. Oke, nanti bilang 1, 2, 3 grupnya harus pindahin ke sini atau ke sini. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi nanti biar lebih gampang misalnya kita bisa copy di sini, copy si sentence-nya, misalnya ya, di copy dan ditulis di sini. Jadi misalnya, oke, untuk sentence seperti ini, sentence yang ini jawabannya benar atau salah. Nanti mereka tulis bet-nya, mereka tulis bet-nya dan merekanya pindahin si correct atau incorrect-nya. Totalnya, new totalnya adalah kalau benar total ditambah dengan bet, kalau salah total dikurangin bet. Dan itu adalah menjadi maximum amount yang mereka bisa bet di sentence berikutnya. Tapi sebelumnya harus dikasih contoh dulu, harus dikasih waktu dulu untuk mengerjakan ini semuanya. Sebelum nanti mereka main. Kalau misalnya, yang terakhir adalah kalau misalnya mereka dapat 0, nggak apa-apa. Jadi biar mereka berani untuk bet ya. Kalau 0 nggak apa-apa, dikasih nanti kalau mereka sampai 0, kasih lagi 1000, tapi grup yang berikutnya, grup yang lainnya juga harus mendapatkan 1000 biar adil. Gitu. Nanti udah kalimat kedua, ini ya dipindahin lagi. Terus kita nanti copy lagi kalimat kedua, tulis di sini bet-nya berapa, dan nanti new totalnya menjadi si total ya, ini yang 1000 ini dihapus, new totalnya menjadi total, dan mereka akan bet, dan nanti mereka akan pindahin lagi. Jadi seperti itu untuk supporting activity di parallel structures, yaitu sentence betting. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini tentang parallel structure. Di minggu depan dan hari terakhir TOEFL online series kita akan belajar tentang comparative, superlative, and form of the verbs. Don't forget to like, share, and subscribe for more great videos from Setelah Belajar. See you!